Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelum saya dan kedua teman saya mempresentasikan materi yang akan kami sampaikan, pepatah pernah berkata, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, kami dari kelompok 10 kelas B Prodi Jurnalistik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertema kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Saya Rizka Hijriah dengan NPM D1C022022 didampingi kedua teman saya. Yang pertama ada Fatir Wiragatam dengan NPM D1C022050 dan yang kedua ada Dia Ayu Putri Kusumawardani dengan NPM D1C022066. Saya sebagai moderator membuka presentasi ini dengan judul pertama yaitu kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting seperti tercantum pada ikrar ketiga Sumpah Pemuda, yaitu yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ini berarti bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Selain itu, di dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pasal khusus bab 15 pasal 36 mengenai kedudukan bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dengan kata lain, ada dua macam kedudukan bahasa Indonesia. Pertama, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional sesuai dengan Sumpah Pemuda pada tahun 1928, dan yang kedua, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Materi kedua yaitu fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Lambang kebanggaan kebangsaan, 2. Lambang identitas nasional, 3. Alat perhubungan antar warga, antar daerah dan antar budaya, dan yang keempat, alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. Sebagai lambang kebangsaan, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan kita. Atas dasar kebangsaan ini, bangsa Indonesia kita pelihara dan kita kembangkan serta rasa kebanggaan pemakainya senantiasa kita bina. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Fatir Wiragatam. Kepada saudara Fatir Wiragatam, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Fatir Wiragatam dari kelas Jurnalistik B dengan NPM D1C022050. Di sini saya akan menerangkan fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional. Ya, fungsi bahasa Indonesia yang keempat dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional adalah sebagai alat yang memungkinkan terlaksananya penyatuan berbagai-bagai suku bangsa yang memiliki latar belakang sosial dan bahasa yang berbeda-beda. Di dalam kedudukannya sebagai bangsa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama, yaitu bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa pengantar dalam ilmu pendidikan. Yang ketiga adalah alat berhubungan pada tingkat nasional. Yang keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sebagai fungsinya itu juga, bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan Indonesia, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Baiklah, itu materi yang dapat disampaikan oleh Fatir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dia Ayu Putri. Kepada Dia Ayu Putri, saya persilakan. Sebagai fungsinya yang ketiga, di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia adalah alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional dan untuk kepentingan pelaksanaan pemerintah. Di dalam hubungan dengan fungsi ini, bahasa Indonesia dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas, dan bukan saja sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar suku, melainkan juga sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang sama latar belakang sosial dan bahasanya.
Akhirnya, di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Di dalam hubungan ini, bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan kita membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga ia memiliki ciri-ciri dan identitasnya sendiri yang membedakannya dari kebudayaan daerah. Pada waktu yang sama, bahasa Indonesia kita pergunakan sebagai alat untuk menyatakan nilai-nilai sosial budaya nasional kita. Di samping itu, sekarang ini fungsi bahasa Indonesia telah pula bertambah besar. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa media massa. Media massa cetak dan elektronik, baik visual, audio, maupun audiovisual harus memakai bahasa Indonesia. Media massa menjadi tumpuan kita dalam menyebarluaskan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Di dalam kedudukannya sebagai sumber pemerkaya bahasa daerah, bahasa Indonesia berperanan sangat penting. Beberapa kosakata bahasa Indonesia ternyata dapat memperkaya khasanah bahasa daerah. Dalam hal bahasa daerah tidak memiliki kata untuk sebuah konsep. Bahasa Indonesia sebagai alat menyebarluaskan sastra Indonesia dapat dipakai. Sastra Indonesia merupakan wahana pemakaian bahasa Indonesia dari segi estetis bahasa sehingga bahasa Indonesia menjadi bahasa yang penting dalam dunia internasional. Baiklah, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan memberikan pertanyaannya di kolom komentar. Jangan lupa beri nama, NPM, dan kelasnya. Cukup sampai di sini presentasi ini. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan, bila ada perasaan mohon diungkapkan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.